سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan, memberikan kita hidayah dan juga taufiknya sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan mudah-mudahan salat subuh kita yang telah kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Kemudian kita lanjutkan kajian kita setiap Ahad pagi pada subuh, masih membahas tentang syarah masail jahiliyah. Kita masuk pada perkara jahiliyah yang ke-77, al-mas'alatu as-sabi'atu wa sab'un. Masalah perkara jahiliyah yang ke-77 yaitu iqtida'uhum biman la yasluhu lil qudwah, di mana mereka orang-orang jahiliyah menjadikan contoh orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan contoh. Ini di antara kebiasaan orang jahiliyah, di mana mereka menjadikan contoh qudwah, tapi orang yang dijadikan contoh itu tidak pantas untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan toladan. Anna a'immatahum imma 'alimun fajirun wa imma 'abidun jahilun. Bahwasanya pemimpin mereka yang mereka jadikan contoh ada dua model, dua sifat yang ini enggak pas untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin, dijadikan sebagai orang yang diikuti, yang ditaati. Kenapa? Karena mereka mempunyai dua sifat ini. Imma alimun fajirun, bisa jadi orang alim, orang yang berilmu tapi fajir. Ya, fajir ini sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia jahat. Tapi maksud di sini adalah alimun fajirun, artinya orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, dan memiliki niat buruk, ya, kepada masyarakat, artinya kepada orang-orang yang mengikuti dirinya. Artinya dia memang menginginkan keburukan, mumpung ada yang mengikutinya, ya, karena dia juga seorang punya ilmu tapi punya niat buruk di dalam kapasitas dia sebagai seorang berilmu. Dia tidak mengamalkan ilmunya dan punya niat jelek di dalam kepemimpinannya. Wa imma 'abidun jahilun, dan yang kedua yaitu orang yang ahli ibadah tapi bodoh,
ya, tidak di atas ilmu. Orangnya sregep ibadah, ya, mungkin orang yang zuhud, orang yang tawadhu, rendah diri di hadapan manusia, tapi tidak memiliki kapasitas ilmu, ya, ibadahnya hanya sekedar pokok ibadah. Makanya kebanyakan orang yang ahli ibadah tapi jahil ini kebanyakan dia beribadah tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka ini juga tidak pas, tidak pantas untuk dijadikan qudwah. Kama fi qaulihi, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis membawakan dalam surah Al-Baqarah yang cukup panjang, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke 75 sampai 78. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Dan sungguh bahwasanya sebagian kelompok dari mereka, yaitu dari ahli kitab, mereka telah mendengar kalam Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka rubah kalamullah tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahami kalamullah tersebut padahal mereka mengetahui. Ini golongan yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka menjumpai atau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami pun beriman. Dan apabila mereka bertemu dengan sesamanya, yaitu sesama ahlul kitab, maka mereka mengatakan kepada sebagian yang lain sesama ahlul kitab, apakah kalian akan menceritakan kepada orang-orang yang beriman tersebut dengan apa yang telah Allah bukakan atas kalian? Artinya kalian akan menceritakan yang sebenarnya terhadap ilmu yang kalian ketahui. Kalau seperti itu, nanti orang-orang beriman akan liyuhajukum bihi 'inda rabbikum, akan bisa berhujah kepadamu dengan apa yang kau ceritakan tersebut, yaitu yang berasal dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan itu? Artinya saling memperingatkan. Ojo cerita-cerita nek sebenarnya Taurat iki kaya ngene diturunke Allah Subhanahu wa taala, ya. Ngene mbok critakake tenanan isine Taurat karo orang-orang beriman, yes, bisa jadi hujah, bisa jadi senjata makan tuan bagi kita. Ya, awake dhewe tok beriman wae, ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana mereka menyembunyikan tentang hukum di dalam Taurat. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bukankah mereka mengetahui, ya? Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, kalau mereka pun ketemu orang-orang beriman, mereka mengatakan mengaku beriman, tapi ketika bertemu dengan sesama ahlul kitab, orang-orang Yahudi ini khususnya,
Maka mereka akan mengatakan jangan cerita dengan apa yang Allah turunkan, ya, sembunyikan, artinya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, bukankah mereka sebenarnya juga tahu annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan. Artinya mau mereka bisik-bisik, mau mereka ngomongnya keras, ya, mau dirahasiakan ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jangankan yang seperti itu yang dibisikkan, ya, yang di dalam hati, kerentak hati manusia saja Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang di dalam hati manusia. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berbicara dengan sifat yang kedua. Jadi yang pertama tadi ayat 75 sampai 77 itu Allah berbicara tentang sifat pemimpin yang diikuti, yang dijadikan qudwah, itu orang yang alim fajir. Yani berkenaan dengan orang-orang, sifatnya orang-orang Yahudi, ciri khasnya orang-orang Yahudi. Tahu tapi jelek perangainya, karena tidak mau mengamalkan ilmunya, karena punya tujuan yang jelek, ya, dengan orang-orang yang beriman. Makanya mereka berwasiat satu dengan yang lainnya agar supaya jangan menceritakan Taurat yang sebenarnya kepada orang-orang yang beriman, ya, karena mereka takut nanti itu akan jadi senjata makan tuan, ya, tidak ada lagi hujah atau bantahan kepada kaum muslimin nantinya. Karena apa? Karena Taurat dengan Al-Quran klop, ya. Taurat memberitakan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya, dan hukum-hukumnya itu dilengkapi dan disempurnakan di dalam Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya Allah berbicara dengan golongan yang kedua, mengenai golongan yang kedua, yaitu seorang yang diikuti, yang ditaati, tapi sifatnya abidun jahilun, orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka adalah ummiyun, orang yang tidak bisa baca tulis, ya, la ya'lamuna al-kitab, yang mereka tidak mengetahui Alkitab, ya, mereka bodoh. Illa amaniya, kecuali yang mereka ketahui hanyalah angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu kecuali hanya persangkaan semata. Jadi ibadah mereka itu hanya sekedar persangkaan, pokoknya yang ngeriki apik dilakoni, ya, walaupun nggak ada tuntunannya. Pokoknya yang ngerenek zikire dilakoni, walaupun itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Apa to eleke? Ya, biasanya seperti itu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, ketika diingatkan seringnya jawabannya seperti itu. Oh, apa to eleke? Kok ngene kok ora itu? Padahal iki zikir, padahal iki maca sholawat, padahal iki salat. Ya. Seperti itu, ya. Baik. Kita lihat penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Qudwatu ahli al-jahiliyah minal yahudi wan nasara wa ghairihim. Qudwahnya atau orang-orang yang jadi panutan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani dan selain mereka, imma alimun fajirun wa huwa alladhi la ya'malu bi'ilmihi mithlu ahbaril yahudi al-munharifina. Jadi qudwahnya orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, jadi orang-orang yang diikuti mereka itu imma alimun fajirun, bisa jadi adalah orang yang berilmu
tapi fajir, yaitu orang yang tidak mengamalkan ilmunya, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti ahbaril Yahud, yaitu orang-orang ahli ilminya Yahudi, ya, disebut ahbar, ya, jamak dari hibr, ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu dijuluki dengan hibrul ummah, ya, tintanya ulama. Artinya apa? Yaitu karena Ibnu Abbas ini ilmunya luas, ya, hibrul ummah. Dan orang-orang Yahudi juga punya predikat seperti itu, ahbar, yaitu ibaratnya punya keilmuan yang sangat mumpuni, ya, dan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, yang mereka disebut orang-orang yang berilmu. Bahkan mengetahui bagaimana ciri-cirinya Rasulullah SAW, persis sebagaimana tahunya mereka terhadap anak-anak mereka sendiri, ya. Maka orang yang berilmu tapi tidak beramal itu seperti orang dari kalangan Yahudi, yaitu ahlul ilminya. Al-munharifin, yang mereka menyimpang, artinya tidak mengamalkan ilmunya tapi justru malah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Jadi menyimpangkan, ya. Wa imma abidun jahilun, yang kedua, qudwah mereka yaitu bisa jadi orang yang ahli ibadah tapi jahil, tapi bodoh, beribadah, semangat ibadah tapi tidak didasari di atas ilmu, hanya sekedar perasaan, ya, yaitu tadi pokoknya baik, perasaannya ini baik, ini bentuk ibadah, wis pokoknya sholat sergep, mbuh sholat apa, ya, sholat nisfu Sa'ban, sholat raghaib, sholat macam-macam dilakoni sholat, walaupun itu nggak ada tuntunannya, karena perasaannya dia menganggap pokoknya anggar sholat apik, ya. Puasa juga seperti itu, pokoknya poso apik, mbuh poso ngrawat, mbuh poso mutih, mbuh poso macam-macam. Zikir juga seperti itu, mau bilangannya 40.000 kali, 4.000 kali, ketika diingatkan itu kan nggak ada contohnya dari Nabi SAW, ya. Maka kebanyakan mereka dari kalangan orang-orang yang semangat ibadah tapi bodoh itu akan beralasan mosok dilarang, zikir kok dilarang, ya, maca Quran kok dilarang, ya. Padahal yang dilarang itu tata caranya yang tidak sesuai. Kalau itu memang zat yang diamalkan itu memang ada dasar dari syariatnya, oke, nggak ada masalah. Bukan itu yang dilarang, bukan tahlilnya, bukan tahmidnya, bukan solatnya, bukan zat solatnya, tapi tata cara di dalam menjalankan itu semua, karena tidak ada contoh dari Nabi SAW, ya, maka itulah yang dilarang. Wal amilu bi ghairi ilmin, yaitu orang yang beribadah tapi jahil adalah orang yang beramal tanpa ilmu, ya. Semangatnya boleh dapat, ya, semangat dalam ibadah dapat, tapi tidak didasari ilmu. Mithlu ruhbanin nasara, ini seperti pendetanya orang-orang Nasrani, ya. Makanya mereka sampai karena saking semangatnya ibadah nggak boleh nikah, ya. Ini saking semangatnya ibadah, dan ini pernah diutarakan sebagian sahabat, ya, karena saking semangatnya. Ketika bertanya kepada Aisyah bagaimana sifat ibadahnya Nabi SAW, mereka heran. Ini Nabi sudah diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun akan datang, ya, dan dijamin masuk surga, kemudian menjadi orang pertama nanti yang membuka pintu surga, manusia terbaik,
manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya sampai kakinya bengkak. Ya. Bukan karena kerja, bukan karena cari uang, tapi karena ibadah. Ya, orang yang paling mulia yang sudah dijamin kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, itu pun masih ketika sholat berdiri saking lamanya itu sampai bengkak-bengkak ya kakinya. Ya. Ini orang terbaik. Maka sebagian sahabat pada waktu itu merasa kecil ibadahnya. Lah kita ini kan belum dijamin katanya. Ya. Dosa kita juga belum terjamin diampuni atau tidak. Ayolah kita ibadah yang melebihi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka di antara mereka ada yang mengatakan kita akan sholat tanpa tidur, kita akan puasa tanpa berbuka, artinya setiap hari puasa terus. Kita yang satunya kita akan tidak menikah, kita gunakan waktu untuk full ibadah. Karena mereka beranggapan kalau nikah kan nanti harus nyarikan uang untuk anak istri, hidupi anak istri dan lain sebagainya. Repot ini. Ya. Dosa belum tentu diampuni, ibadah belum tentu diterima. Kalau hanya untuk sibuk nyarikan nafkah anak istri, ya gimana nanti? Tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau Rasulullah sudah dijamin katanya. Maka ada yang seperti itu. Ini karena tanpa ilmu. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan bahwasanya akulah orang yang paling takut, akulah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku puasa, aku juga berbuka. Ya, kadang puasa, kadang tidak. Ya, aku juga sholat malam, tapi aku juga tidur. Ya, makanya Rasulullah SAW kalau sholat malam, beliau sholat, kemudian ada waktu jeda sedikit sebelum adzan, beliau tidur lagi. Ya, dengan posisi yang tidak melelapkan, artinya cukup untuk mengistirahatkan badan dan matanya. Ya, jadi beri waktu sedikit, beberapa menit, beliau berbaring. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kemudian begitu mendengar adzan, beliau bangun. Ya, beliau bangun, kemudian sholat qabliyah, sunnah fajar, kemudian baru keluar ke masjid. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, aku juga menikahi wanita. Bahkan Rasulullah SAW istrinya 11, tapi yang bersama beliau 9. Ya. Maka ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian sambil mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Artinya siapa yang semangat ibadah saja tapi tanpa mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka ibadahnya tidak akan berguna. Ya, akan tertolak. Taib. Ini sebagaimana orang-orang Nasrani dari kalangan pembesar-pembesar mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahli ilminya dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga pendeta-pendetanya dari kalangan orang-orang Nasrani arbaban min dunillah, yaitu tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Bagaimana mereka menjadikan ahli ilmi dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga pendeta dari kalangan orang-orang Nasrani sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Yuhalliluna lahumul harama wa yuharrimuna alaihimul halala wa yuti'unahum fi dhalik.
yaitu di mana ketika para pembesar mereka tersebut itu menghalalkan bagi mereka apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan bagi mereka apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun mentaatinya di dalam penghalalan dan pengharaman tersebut. Ya, dalam ayat ini ada kisah, yaitu seorang sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang waktu itu mau masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam, beliau menghadap Nabi alaihi salatu wasallam sambil mengenakan kalung salib karena dia adalah orang Nasrani. Ya, orang Nasrani tulen, ya. Artinya benar-benar menekuni agama Nasrani, bukan hanya ikut-ikutan. Makanya ketika Adi bin Hatim ini menghadap Rasulullah SAW sebelum mengucapkan kalimat syahadat, Rasulullah SAW membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahli ilmi dan rahib-rahib mereka itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ini protes kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami enggak pernah menjadikan mereka sesembahan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah para rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, kemudian kalian mengikutinya? Baru sahabat tersebut mengatakan, bala, ya, iya, memang seperti itu, ya. Fatilka ibadatuhum, kata Rasulullah SAW, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka, yaitu ibadah itu bukan hanya dengan rukuk sujud, ya. Bentuk ibadah itu bisa jadi dengan mentaati, dengan membabi buta, ya. Artinya yang ditaati itu mengatakan ini halal padahal haram, ditaati, ya. Ini haram padahal halal, ditaati, ya. Makanya mereka mengatakan kalau puasa itu nggak boleh makan daging, ditaati, padahal daging halal. Daging babi itu haram, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menghalalkan. Ya, saya pernah mendengar alasan mereka kenapa ketika mereka ditanya padahal di dalam kitab mereka itu ada pengharaman babi. Tapi mereka mengatakan, iya memang lafadznya diharamkan, ya, kata mereka. Tapi yang maksudnya itu adalah ini bukan maksud secara hakiki, tapi maknawi. Artinya walaupun kamu makan istilahnya daging babi, ya, itu sebenarnya yang diharamkan adalah niatmu. Ya, kalau niatmu buruk itu ibaratnya seperti itu. Jadi daging apapun nggak ada yang diharamkan, ya, di dalam kitab Injil katanya, ya. Ini perkataan mereka sendiri, ya, dan saya pernah dengar sendiri pernyataan tersebut, ya. Jadi mereka mencari-cari alasan, ya. Jadi inilah bentuk ibadah kepada mereka, yaitu orang-orang ahli ilmi dan juga ahli ibadahnya orang-orang Nasrani. Ketika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kemudian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengikutnya itu mengikuti hal tersebut, dan itulah bentuk ibadah. Wa fi suratil Baqarah yaqulu ta'ala, dan di dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian menginginkan agar supaya mereka beriman kepada kalian, dan sungguh sebagian kelompok dari mereka itu telah mendengar kalam Allah kemudian menyimpangkan
kalamullah tersebut setelah mereka fahami dan mereka dalam keadaan mengetahui. Ya. Faqauluhu afatadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullahi thumma yuharrifunahu haula'i humul ulama'u al-fajrah. Mereka ini adalah ulama yang fajir, yang jelek. Yasma'una kalamullah, yang mereka mendengar kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Taurat, yaitu Taurat. Wa ya'rifunahu wa yata'allamunahu, mereka memahami Taurat tersebut dan mereka mempelajarinya. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka menyimpangkannya, ay yughayyiruna alfadhahu wa ma'anihi, yaitu mereka merubah lafaz-lafaznya dan merubah maknanya. Jadi lafaznya dirubah, maknanya pun dirubah. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, ay min ba'di ma arafu lafdhahu wa ma'nahu as-sahiha, yaitu mereka merubahnya setelah mereka mengetahui lafaznya bagaimana, kemudian maknanya yang benar itu bagaimana, itu kemudian dirubah oleh kalangan ulamanya orang-orang Yahudi. Min ajli ahwaihim wa aqradihim wa syahwatihim, dikarenakan hawa nafsu, mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti tujuan syahwat mereka. Ya, jadi Taurat itu digeret agar supaya mengikuti keinginan mereka. Ya, maunya mereka ke kiri, kalau Taurat ke kanan, istilahnya dipaksa. Taurat itu harus ikut mereka. Ya, kalau nggak pas ya dirubah. Ya, maknanya. Kalau maknanya nggak bisa dirubah lafadznya. Ya, dirubah lafadznya. Kama hasala minhum fi qissati zani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Ini sebagaimana yang terjadi di dalam kisahnya mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka itu berzina di zaman Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah. Ya. Ketika mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah dan memiliki piagam Madinah, artinya kesepakatan hidup bersama dengan Nabi SAW di Madinah, maka diterapkan di Madinah hukum-hukum Islam. Ya, maka ketika mereka, di antara mereka ada yang berzina, mereka kan takut akan dirajam karena hukum Islam itu rajam. Dan ini bukan hanya hukum Islam, ternyata di Taurat juga ditetapkan hukum rajam bagi orang yang berzina tapi muhsan. Ya, muhsan itu pernah menikah. Ya, pernah menikah dan pernah menggauli istri sahnya. Ya, nikah kemudian pernah menggauli istri sahnya. Ini namanya muhsan. Walaupun sekali, ini dinamakan muhsan. Ya. Tapi kalau dia belum pernah nikah, ya, tapi sudah pernah berhubungan dengan lawan jenis tanpa pernikahan, walaupun berkali-kali, itu tidak dikatakan muhsan. Ya, makanya hukumannya dia bukan rajam, tapi dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya. Tapi kalau muhsan itu dirajam sampai mati. Ya, lebih berat dikarenakan dia pernah merasakan sesuatu yang halal. Kemudian setelah itu dia berpaling dari yang halal tersebut dan merasakan hal yang diharamkan, yaitu zina. Ya, sama-sama berhubungan antara lawan jenis. Tapi yang pertama dia pernah merasakan hubungan lawan jenis itu dengan cara yang halal, yaitu dengan istrinya atau suaminya. Kemudian setelah itu dia berzina, berpaling kepada yang haram, ya, maka ini hukumannya lebih berat. Ya.
yaitu dirajam, dilempari batu sampai mati. Maka ketika ada di antara mereka yang berzina dari kalangan orang-orang Yahudi, hina mazana rajulun minal yahudi bimra'atin minal yahud, ketika di kalangan mereka berzina antara laki-laki Yahudi dengan perempuan Yahudi juga, ya, karena di antara perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi ketika hidup bersama di Madinah itu, karena yang berkuasa adalah Rasulullah SAW yang menjadi pemimpinnya, karena beliau adalah Nabi, maka semuanya harus tunduk dengan peraturan Islam. Ya, harus tunduk dengan peraturan Islam, dan siapapun yang melanggar dihukum dengan hukuman Islam. Ya, faqalu, maka mereka mengatakan, idhabu ila hadzal rajuli, pergilah ke laki-laki ini, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li'annahum ya'lamuna anna Taurata fiha ar-rajm. Karena mereka tahu, orang-orang Yahudi ini, kalau mereka berhukum dengan Taurat, mereka tahu di Taurat tersebut ada hukum rajamnya. Mereka tahu konsekuensinya, ya. Dan mereka sangka di Al-Quran itu nggak ada hukumnya rajam. Makanya mereka berhukum kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya kepada laki-laki tersebut, ya. Wahum la yuriduna rajam, dan mereka tidak menginginkan rajam tersebut, ya, tidak mau dihukum rajam. La'allahu yahkumu fihi ma bihukmin ashala bin minar rajam. Mudah-mudahan, ya, Nabi Muhammad SAW itu mau berhukum dengan keduanya dengan hukum yang lebih ringan dari rajam. Itu harapan mereka. Faja'uhu ilaihi yatlubuna minhul hukma ala hadha zani wa hadhihi zaniyah. Maka orang-orang Yahudi pun datang kepada Nabi SAW meminta agar supaya memutuskan hukuman terhadap orang yang berzina tadi, laki-laki dan perempuan dari kalangan Yahudi tadi didatangkan. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma tajiduna fit Taurati ala man zana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapati di Taurat hukuman bagi orang yang berzina itu? Nabi justru bertanya, apa di Taurat yang kalian baca hukumnya bagi orang yang zina itu apa? Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan sambil bertanya, ma tajiduna fit Taurati fi sya'nir rajam. Apa yang kalian dapat di dalam Taurat tentang permasalahan rajam? Ada enggak hukumnya rajam di Taurat bagi orang yang berzina yang sudah menikah? Ya. Qalu, orang Yahudi mengatakan, fiha annana nusawwidu wujuhahum. Kami dapati di Taurat itu kalau orang zina sudah menikah itu hukumannya wajahnya dicoreng jadi hitam, artinya dikasih warna hitam, ya, pakai angus lah istilahnya, dipermalukan, ya. Wa nurakibuhum ala hamirin, dan dinaikkan di atas keledai, ya. Wa natufu bihim fil aswaq, kemudian kami kelilingkan di pasar-pasar, ya, diarak, ya, dicoreng mukanya dengan warna hitam, kemudian dinaikkan di atas keledai, kemudian diarak di pasar. Itu katanya orang Yahudi, ya. Padahal ini kedustaan, ya. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam li'annahu min ahbarihim wa qad aslama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak percaya, ya. Kemudian Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat Abdullah bin Salam, yang mana dia ini sebelum masuk Islam itu adalah ahbarnya orang-orang Yahudi, yaitu di antara
ahlul ilminya orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam ini dari keturunan Yahudi, dan dulu dia adalah pembesarnya, artinya ahlul ilminya. Ya, waqad aslama, dan dia sudah masuk Islam. Maka Nabi bertanya, dipanggil Abdullah bin Salam. Ya, maka Abdullah bin Salam ketika ditanya Nabi tentang masalah itu, apakah benar di Taurat itu nggak ada rajam, adanya orang yang zina yang sudah menikah itu dicoreng wajahnya dengan warna hitam, kemudian dinaikkan ke keledai, kemudian dikelilingkan di pasar, artinya dibuat malu. Ya, apakah seperti itu? Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kadzabu ya Rasulullah, mereka dusta ya Rasulullah. Ya, fatolaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Taurata, maka ketika mendapatkan kabar tersebut bahwasanya mereka dusta, maka Nabi meminta kepada mereka Taurat. Falamma ahdaruha wada'a ibnu Suriya usbu'ahu ala ayatir rajam. Maka ketika mereka orang-orang Yahudi menghadirkan Taurat, ya, kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka ada yang namanya Ibnu Suriya, ini orang Yahudi, itu meletakkan jari-jarinya di atas ayat rajam. Jadi Taurat yang diminta Nabi alaihi salatu wasalam kemudian diambilkan, kemudian ada orang Yahudi yang namanya Ibnu Suriya ini meletakkan tangannya sambil diginikan. Ya, di ayat rajamnya yang berkaitan dengan hukuman rajam itu tadi ditutupi. Ya, faqala lahu Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam mengatakan, irfa' usbuka, ya, angkatlah jari-jarimu, ya, kepada Ibnu Suriya. Falamma rafa'ahu idza ayatul rajm taluhu fit Taurat, maka ketika diangkat jarinya tersebut, maka tampaklah ayat yang berkenaan menetapkan hukum rajam di Taurat yang tertulis di situ. Ya, fa amara bihan nabiyyu bihiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farujima bil hijarah hatta mata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada keduanya untuk dirajam dengan batu sampai meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menghukumi mereka dengan apa yang ada di Tauratnya. Ya, tidak mengatakan ini di dalam Al-Quran, tidak. Ini justru untuk membuat mereka semakin biar tambah yakin, ya, kalau sebenarnya hukum yang sekarang ditetapkan di dalam Islam itu sebenarnya sudah ada juga, ya, di dalam kitab Taurat. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wasallam karena tahu meminta Taurat kepada mereka, ya, sehingga ditunjukkan di dalam kitab mereka sendiri Taurat. Baik. Makanya mereka ketika ditanya mereka dusta, ya, hukumnya bukan rajam. Rajam itu nggak ada dalam Taurat, padahal ada. Sama seperti tadi, katanya hukumnya kenapa babi itu haram, ya, kenapa babi itu halal, daging babi itu halal, padahal di Injil itu sudah tertera, ya. Maka mereka ngeles, ya, karena nggak bisa mengelak karena lafadz itu masih ada. Karena mereka nggak mungkin merubah semuanya 100%, ya, nggak mungkin merubah Taurat maupun Injil itu 100%. Makanya mereka merubahnya sebagian, ya, dan sebagian lagi dirubah secara makna, artinya dijelaskan tapi dengan penjelasan yang tidak pas. Ini sebagaimana ketika seorang memahami Al-Quran tapi bukan pemahamannya para sahabat, ya, pemahaman yang tidak benar. Teksnya benar tapi pemahamannya nggak sesuai, ya.
Taib. Fahadha min tahrifi ulama'ihim li kalamillahi wa qad kadzabu 'ala Allah subhanahu akhafu hukmahu. Maka ini adalah tahrifnya ulama mereka, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh ulamanya mereka terhadap kalamullah, dan sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah dan mereka menyembunyikan hukumnya. Jadi hukum rajam tadi disembunyikan, ya. Dan ini memang sifat-sifatnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dengan orang lain keras, tapi kalau dengan sesamanya sendiri, ya, ini saenake dhewe, ya. Makanya mereka kalau tahu istilahnya orang lain melanggar peraturan, mereka serta-merta langsung mendatangkan dalil-dalil yang ada, ya. Tapi begitu hal tersebut menimpa diri mereka, mereka sembunyi, ya. Makanya mereka ketika Nabi juga pernah merajam umatnya, yaitu dari kalangan kaum muslimin, ya, karena pengakuan, ya, karena pengakuan dari mereka sendiri yang ingin membersihkan dosanya sehingga ingin dirajam oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, yaitu kisahnya Al-Ghamidiyah, yaitu perempuan yang mengaku datang berzina kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Maka Rasulullah berpaling, kemudian berpaling lagi, terus dikejar, ya. Rasulullah nggak mau, sebenarnya nggak mau menegakkan rajam tersebut. Artinya kalau kamu tidak istilahnya ora konangan zina, ojo ngaku zina, nanti tidak kena hukum. Tobat saja sudah cukup. Makanya Rasulullah berpaling terus, sampai akhirnya terus kemudian dia mengatakan, saya benar-benar berzina dan saya hamil, ya, dan saya ingin disucikan dengan hukuman dari Allah SWT. Ingin tobat karena nggak tenang dengan perbuatan dosanya. Kemudian Nabi mengatakan, sudah, kamu melahirkan dulu, ya, 9 bulan sampai lahir pokoknya, ya. Inilah rahmatnya ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Walaupun anak itu hasil perzinaan, tapi karena anak itu tidak memiliki dosa, Rasulullah juga nggak mau merajam orang kok yang masih hamil, enggak, disuruh balik lagi. Dan harapan Nabi alaihi salatu wasalam orang tersebut nggak balik, taubat saja, dan Nabi nggak akan mengejar, ya. Tapi orang tersebut setelah melahirkan masih balik lagi. Ya Rasulullah, ini sudah lahir. Maka Rasulullah mengatakan, balik lagi, susui sampai 2 tahun. Susui sampai 2 tahun, sampai anak ini bisa makan makanan selain ASI, ya, genap 2 tahun. Dan Rasulullah nggak mau rajam. Kemudian balik lagi wanita tersebut sampai 2 tahun, ya. Tapi karena imannya kuat, dia tidak tenang dengan dosa apa yang dia lakukan. Akhirnya dia pun menghadap lagi setelah 2 tahun sambil membawa secuil roti untuk menunjukkan nanti anak ini, bahwasanya anak ini sudah bisa makan sendiri. Maka menghadap lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, sudah saya susui dan ini buktinya anak ini sudah bisa makan sendiri, ya. Padahal Rasulullah itu istilahnya dia mau nggak balik pun nggak ada masalah, dia sudah tobat, itu insya Allah tobatnya diterima oleh Allah SWT. Jadi Islam itu nggak tamak untuk melaksanakan hukuman sebenarnya, ya. Makanya di dalam rajam itu tidak ada di dalam Islam itu yang Nabi merajam orang berzina itu dikarenakan konangan, itu nggak ada. Tapi karena pengakuan, mengaku sendiri, karena keimanannya yang Masya Allah kuat, ya. Yang pada akhirnya wanita tersebut pun dirajam sampai meninggal, ya. Kemudian ada yang mencelanya, maka Rasulullah
melarangnya, jangan celah. Ya, Rasulullah sampai mengatakan karena taubatnya saudara kalian ini itu kalau dibagi dengan kandungan dosa dari orang pemungut pajak, ya, di dalam riwayat 70 pemungut pajak itu lakafathum, niscaya itu mencukupi. Ya, ini menunjukkan besarnya dosa para pemungut pajak yang tidak disyariatkan dalam Islam. Ya, ini dan menunjukkan bahwasanya taubatnya sahabiyah ini radhiyallahu ta'ala anha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkena hukuman rajam karena pengakuannya, karena keimanannya yang mendorong dia untuk melaksanakan hal tersebut. Padahal Nabi sudah memberikan kesempatan untuk agar supaya bertobat saja, tidak usah melapor. Ya, kecuali kalau memang perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, ya itu lain lagi. Tapi kalau pengakuan, Rasulullah SAW itu tidak menginginkan hal tersebut. Kalau melakukan dosa ya sudah, ya taubat saja, jangan mengaku ke hakim, nanti akan ada risiko hukuman yang harus ditegakkan. Ya, kisah lain juga laki-laki yang berzina di zaman Nabi juga seperti itu, mengaku di hadapan Nabi dan Nabi melengos terus sampai Nabi berkata, orang ini gila ya. Ya, maka sahabatnya mengatakan, enggak ya Rasulullah, dia waras. Ya, kemudian Nabi mengatakan, jangan-jangan kamu hanya menciumnya. Kalau cium kan enggak masuk zina, artinya bukan zina hakiki. Enggak ya Rasulullah, sampai menjelaskan kepada Rasulullah dengan sejelas-jelasnya, saya itu zina, istilahnya dengan menunjukkan bahwasanya benar-benar saya itu zina, memasukkan kemaluan saya ke kemaluan wanita. Ya, maka Rasulullah ketika sudah pasti bahwasanya orang itu benar-benar zina, maka dirajam. Dan setelah dirajam dia lepas, lari. Kemudian ada sahabat yang mengejar, kemudian dilempar batunya, kena, mati qadarullah. Ya, maka Rasulullah SAW pun menegur sahabat tersebut, kenapa kalian kejar? Ya, kenapa kalian kejar? Ya, artinya Rasulullah ingin membiarkan sudah, kalau dia lepas lari, ya sudah, mungkin dia bisa bertobat dengan cara tersebut. Ya, karena rajam itu kan diikat atau ditanam, ya, tubuhnya kemudian dilempari dengan batu, tapi batunya bukan batu yang besar-besar sekali, ya, yang cukupan. Dan itu memang hukuman. Dan itu untuk menjaga nasab, itu masalahnya lebih besar dibandingkan kita hanya memikirkan perasaan, wah rajam itu kejem banget ya. Ya, coba kalau itu nggak diterapkan, ya, apalagi di zaman-zaman akhir sekarang ini, ya, betapa banyak anak-anak itu nggak punya nasab. Ya, orang zina dinikahkan, ya, tanpa dikasih apa istilahnya nasihat untuk bertobat dan lain sebagainya, tapi langsung dinikahkan begitu saja. Orang zina itu boleh menikah dengan syarat, di antara syarat yang paling utama dia harus bertobat terlebih dahulu, disuruh bertobat, ya, bukan dinikahkan, ya, apalagi kalau sudah hamil, ya. Maka ini di antara penjagaan di dalam Islam, ya. Nasab itu keturunan akan bisa terjaga, ya. Baik. Wa tahrifihim wa min tahrifihim ma dzakarahu Allah anna Allah amarahum an yadkhulul baba sujada wa an yaqulu hiddatun yakni hudda anna khatayana fa abdalu hiddatan bi kalimati hindatan bin nun fazadu fi kalamillahi ma laysa minhu. Dan di antara penyimpangan mereka orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan agar supaya mereka memasuki pintu dalam keadaan bersujud.
dan mereka mengatakan hintoh, agar supaya mereka mengatakan hintoh, hittoh, ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah hittoh, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Karena hittoh itu artinya hutta anna khatayana. Kalau di syariat Islam sekarang yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu istighfar, astagfirullah, ya. Tapi kalau orang-orang Yahudi kalimatnya lain, ya. Orang Yahudi itu kalau mengatakan istighfar itu hittoh, ya, artinya astagfirullah, ya, aku mohon ampun kepada Allah. Maka mereka ganti, fa'abdalu hittatan bi kalimati hintotan. Mereka ganti hittoh dengan kalimat hintoh bin nun, ditambahin nun di tengahnya. Asalnya ha, kemudian to, kemudian tak marbutoh, kemudian ditambahi ha, nun, to, baru tak marbutoh. Jadi hintoh, yang itu artinya biji gandum, ya. Fazadu fi kalamillahi ma laysa minhu, maka mereka menambahi di dalam kalam Allah yang itu tidak ada asalnya, ya. Ini kelicikan orang-orang Yahudi. Wa tahrifu huwa azyadah fi kitabillahi awin nuqs min kitabillahi, dan tahrif itu adalah tambahan di dalam kitab Allah ataupun pengurangan di dalam kitab Allah, ditambahi ataupun dikurangi. Au tafsiru kitabillahi bi ghairi ma'nahu, atau menafsirkan dengan selain maknanya, ya. Hadza huwa tahrif. Inilah yang disebut tahrif, menyimpangkan. Di anna tahrifa imma an yakuna fil lafzi, bisa jadi penyimpangan itu di dalam lafadznya disimpangkan, wa imma an yakuna fil makna, bisa jadi di dalam maknanya, ya. Wa ala hadha namt kullu man yuhawilu tafsir al-Qur'an aw al-ahaditha bi ghairi ma'nahu ma'as sahiha min ajli nusrati madhhabihi aw ittiba'i syahwatihi aw husuli mat'amihi, ya, aw husuli madma'ihi, ya. Maka atas dasar ini setiap orang yang berusaha menafsirkan Al-Qur'an maupun hadis, ya, bukan kepada makna yang benar karena mungkin tidak sesuai dengan madhabnya, ya, ataupun mengikuti hawa nafsunya, ataupun dalam rangka mendapatkan apa yang diinginkannya, maka ini semuanya tahrif, ya, disimpangkan maknanya, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa hadza huwan nifaq. Ayat tersebut ini berkaitan dengan kemunafikan. Jadi mereka menyimpangkan dan juga membuat kemunafikan, ya. Mereka kalau bertemu dengan orang-orang beriman mengaku beriman, ya. Kemudian juga perbuatan mereka menyimpangkan ayat-ayat di dalam Taurat tersebut, ya. Wan nifaqu wa tahrifu an-nususi tariqatul yahud. Sedangkan kemunafikan dan menyimpangkan nas-nas yang ada itu adalah cara orang-orang Yahudi, cara yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi, ya. Jadi ini perlu kita hati-hati, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ini dari kalangan kaum muslimin, ya, kemudian memaknai hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, ini berarti thariqah atau cara yang ditempuh ini sama dengan cara yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi, ya. Ketika Allah menetapkan Allah itu berbicara dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, kemudian ada orang yang mengatakan ini ayatnya bacanya bukan wa kallamallahu Musa taklima, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Allah Musa itu yang berbicara kepada Nabi Musa, bukan Allah berbicara kepada Nabi Musa, ya. Kalimat hu dengan ha
itu sudah lain maknanya. Ya. Yang maknanya adalah, yang benar adalah wa kallamallahu. Ya, Allah yang mengajak bicara Nabi Musa, bukan Nabi Musa yang ngajak bicara sama Allah. Makanya Nabi Musa itu disebut kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan enggak mungkin Allah itu berbicara. Ya. Akhirnya dengan pengingkaran tersebut dirubahlah bacaannya. Ya. Bukan Allah yang bicara, tapi Nabi Musa yang ngajak bicara. Kalau Nabi Musa ngajak bicara kan masuk akal. Kalau Allah ngajak bicara manusia, mosok toh? Ya. Seperti itu. Ya. Nah, contoh seperti ini adalah tahrif, yaitu merubah lafadz, yang sehingga ketika lafadz dirubah, berubah pula maknanya. Ya. Ketika mendengar Allah beristiwa di atas arsy, ya, mereka nggak terima, ya. Oh, ini bukan istiwa, ya. Masa Allah di atas arsy? Berarti Allah butuh arsy. Ini maknanya Allah menguasai, ya. Kalimat istiwa ditafsirkan dengan istaula, dirubah maknanya dan juga dirubah lafadznya, ya. Maka cara-cara seperti ini, makanya pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka itu adalah cara yang sama yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, baik. Maka ini harusnya kita perhatikan, jangan sampai kita memahami Al-Quran, memahami hadis itu tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Ya, karena sekarang ini banyak sekali membawakan Al-Quran, bawakan hadis, tapi ternyata pemahaman yang benar tidak seperti itu. Ya, hanya dibawa untuk dipaske, ya, dipas-paske ke kelompoknya, dipas-paskan ke keinginannya sendiri, ya. Makanya muncul berbagai macam kelompok di dalam Islam, ya, yang memiliki pemahaman sendiri-sendiri di dalam memahami Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Taib, ini dulu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah masih ada kelanjutan ini tentang orang-orang yang pemimpinnya dijadikan pemimpin dari kalangan orang-orang ahli ibadah tapi jahil. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.